Australia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo teman-teman, gimana kabarnya? Gua kali ini bakal bahas sebuah film asal Hong Kong yang baru dirilis akhir tahun 2022 kemarin. Film ini merupakan debut penyutradaraan dari Yuen Fai yang merupakan seorang seniman visual effect yang pastinya film ini akan syarat dengan penggunaan komputer grafis. Film ini juga turut menggait dua aktor senior Hong Kong, yaitu Louis Ko dan juga Shen Lau sebagai tokoh utamanya. So nggak usah lama-lama lagi, kita langsung saja bahas Warrior of Future. Diceritakan jauh di masa depan, teknologi robot semakin pesat berkembang, di mana robot banyak diterapkan di berbagai bidang, termasuk di bidang militer. Naasnya dengan pesatnya industri robotika malah menyebabkan ekosistem dunia semakin buruk. Hingga yang paling parah adalah rusaknya kualitas udara yang ada di bumi, yang akhirnya menyebabkan banyak bayi yang lahir menanggung penyakit mematikan. Salah satunya adalah anak perempuan bernama Sisi, yang merupakan putri dari seorang tentara bernama Tyler, yang sejak lahir mengidap penyakit kronis yang akhirnya membuat dia meninggal. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah akhirnya membangun sebuah infrastruktur yang disebut sebagai Skynet yang memiliki kemampuan untuk memurnikan atmosfer dan juga memperbaiki kualitas udara agar layak untuk kehidupan manusia. Sialnya, di tengah pembangunan Skynet muncul sebuah meteor yang akhirnya menghantam sebuah wilayah yang dikenal sebagai B16, di mana meteor ini juga ternyata membawa sebuah tanaman yang langsung tumbuh dengan sangat subur saat terkena air dan akhirnya menghancurkan pemukiman warga di area B16. Para ilmuwan pun menamai tanaman itu sebagai Pandora, dan ironisnya Pandora memiliki kemampuan untuk memurnikan atmosfer yang sangat dibutuhkan manusia saat itu. Cerita kemudian berfokus di sebuah pusat komando militer, di mana saat itu Tyler terlihat sedang berbincang dengan komandan sekaligus sahabatnya yang bernama Johnson Cheng. Di mana di tengah obrolan itu datang seorang petinggi militer. Dia adalah Kolonel Tam yang datang ke sana untuk menghadap Mayor Jenderal Shen Li. Kedatangannya itu bermaksud untuk mempresentasikan rencananya untuk mengatasi permasalahan Pandora, di mana bersama dengan seorang ahli bernama Dr. Chan, mereka berhasil menciptakan sebuah serum yang di dalamnya terdapat virus yang nantinya bisa mengendalikan Pandora agar tidak terus tumbuh namun bisa terus berfungsi sebagai pemfilter udara. Kolonel Tam juga meminta izin pada Mayor Jenderal Shen Li untuk bisa menggunakan angkatan udaranya dalam misi ini, dan jika mereka tidak berhasil maka akan dilakukan rencana B yang mengharuskan militer untuk melakukan pengeboman besar-besaran di wilayah B16 untuk melenyapkan Pandora yang diperkirakan akan menelan kurang lebih 160.000 korban jiwa. 今次嘅行動必須保密，係咪人都會死？ Johnson yang mendengarnya tentu sangat terkejut dan tentu tidak ingin hal itu terjadi. Kemudian bersama dengan Kolonel Tam, Johnson pun menemui pasukan angkatan udara yang mana Tyler ada di dalamnya. Kolonel Tam pun segera menjelaskan rencananya yang mengharuskan Tyler dan rekan-rekannya menembakkan serum pada Pandora tepat setelah hujan. Yang tentu hal itu langsung ditentang oleh Tyler yang tidak mau rekan-rekannya celaka, mengingat Pandora akan langsung tumbuh dengan begitu cepat begitu tersiram air. Beruntung Johnson bisa menengahi ketegangan itu dan berhasil meyakinkan para bawahannya bahwa jika mereka berhasil menyelesaikan misi ini maka akan banyak nyawa yang bisa diselamatkan. Tak membuang waktu, pasukan angkatan udara pun segera berangkat menuju area B16. Saat itu Tyler harus memimpin dua rekannya yang satu pesawat dengan dirinya. Mereka adalah Lincoln dan juga Connor, yang saat itu sedang galau karena baru saja bertengkar dengan pacarnya yang bernama Lucy, yang kebetulan juga bekerja di ruang kontrol pusat komando militer. Singkat cerita, angkatan udara akhirnya sampai di area B16 yang kini menjadi kota mati karena ditinggalkan penduduknya. Tyler dan rekan-rekannya pun segera menuju ke titik di mana putik Pandora berada. Bersamaan dengan turunnya hujan, mereka pun segera menandai bunga-bunga Pandora dengan menembakkan bom asap. Sialnya tak lama setelah itu Pandora malah tiba-tiba mengamuk dan mulai menyerang angkatan udara.
Keadaan pun semakin buruk saat sinyal mulai menghilang dan membuat pusat komando kehilangan kendali atas robot-robot yang seharusnya bertugas untuk menembakkan serum pada butik Pandora. Sementara itu, di pesawat regu pendukung juga mengalami masalah yang sama, di mana sebuah robot yang kehilangan kendali tiba-tiba menyerang regu pendukung dan akhirnya membuat pesawat itu terjatuh. Di saat yang sama, pasukan angkatan udara pun mulai tewas satu persatu diserang Pandora. Sementara itu, pesawat yang dikemudikan Tyler juga akhirnya jatuh setelah cukup lama bersusah payah untuk menghindari serangan Pandora. Hal itu pun membuat semua orang di pusat komando begitu frustasi, khususnya Johnson dan juga Lucy yang mengira jika Tyler dan Connor sudah tewas. Beruntung Tyler ternyata berhasil selamat. Dia pun akhirnya siuman setelah teringat pada mendiang putrinya. Kemudian bersama dengan Connor yang juga berhasil selamat, mereka pun sekuat tenaga memapa Lincoln yang saat itu terluka parah untuk keluar dari pesawat yang mulai terbakar. Di pusat komando, Komandan Tam memutuskan untuk segera memulai rencana B. Setelah melihat rencana A yang mengalami kegagalan, Johnson pun segera menyelanya dan menghentikannya karena percaya Tyler dan lainnya masih bisa selamat dan rencana A masih bisa diselesaikan. Ditambah, Johnson juga tidak mau akan banyak warga sipil yang menjadi korban jiwa jika rencana B dilakukan. Johnson pun meminta izin dan menyampaikan jika dia akan ke area B16 untuk bisa menyelesaikan rencana A. Melihat tekad Johnson yang begitu kuat, Kolonel Tam pun memberikan kesempatan kepada Johnson, di mana dalam waktu 3 jam Johnson harus bisa menyelesaikan rencana A. Karena jika dia gagal, mau tidak mau rencana B harus segera dilancarkan demi keselamatan banyak orang. 唔得，出邊架機如果再出事，我哋揾唔到母體嘅位置，我哋任務都唔可以執行。16萬人，仲有時間點解唔俾我試啊？冇飛機我開車，冇車我用腳行。Plan B 一定會如期執行。 Sementara itu Tyler dan Connor sampai di sebuah bekas rumah sakit untuk bisa mengobati Lincoln yang terluka. Tyler pun meminta Connor untuk bisa menjaga Lincoln agar tetap sadar, sementara dia akan pergi untuk mencari peralatan medis dan juga obat. Di sisi lain, sebelum ke B16, Johnson terlebih dahulu menemui seorang mantan tentara bernama Yao Tailong dan memintanya untuk bisa pergi membantunya. Pada awalnya Tailong menolak karena dia masih bersih tegang dengan Tyler, di mana saat dia masih menjadi tentara, Tailong diketahui pernah melakukan kesalahan fatal yang akhirnya membuat misi mereka gagal. Tyler yang saat itu sangat marah pun meminta Tyler untuk bisa keluar dari militer, dan sejak saat itu persahabatan mereka pun hancur. Namun meski dia masih sakit hati, Tailong akhirnya mau setelah dibujuk oleh Johnson yang begitu yakin jika kemampuan Tailong akan berguna dalam misi ini. Dan setelah itu pun mereka berangkat menuju ke area B16. Ending 係點？我哋自己決定嘅。Ending 好慘㗎，地球人輸晒。 Kembali lagi pada Tyler yang tanpa sengaja menemukan seorang bocah perempuan bernama Pansy saat sedang mencari peralatan medis, di mana saat melihat Pansy, Tyler pun langsung teringat pada mendiang putrinya. Sementara itu di saat yang sama muncul monster buas yang kemungkinan merupakan alien yang datang bersama dengan Pandora yang langsung menerkam Lincoln yang sedang terkapar, yang akhirnya menewaskan Lincoln. Sementara itu Connor juga harus mati-matian menghindari monster yang ternyata jumlahnya lebih dari satu, karena Tyler juga harus menghadapi monster sejenis. Tyler pun sebisa mungkin untuk terus melawan sambil terus melindungi Pansy. Di saat yang sama, komunikasi antara Tyler dan Connor akhirnya berhasil dilacak oleh Johnson yang membuatnya lega karena paling tidak mereka masih hidup. Johnson pun segera mengabari hal itu pada pusat komando. Singkat cerita, saat Tyler dan Pansy sudah terpojok dari kejaran para monster, Johnson pun sampai di sana dan langsung membantunya membunuh monster-monster itu. Setelahnya, mereka pun langsung menuju ke tempat Connor bersembunyi, di mana saat itu Connor terlihat masih sangat terguncang setelah sebelumnya melihat Lincoln yang tewas dimangsa monster. Menyadari di rumah sakit itu masih ada lebih banyak monster yang bisa menyerang dari mana saja, mereka pun memutuskan untuk segera keluar. Dan benar saja, saat sedang mencari jalan keluar, mereka pun harus kembali dikejar para monster. Dan di saat itu Tailong berhasil menjebol tembok sehingga Tyler dan yang lainnya bisa keluar dari rumah sakit itu.
Di pusat komando, Kolonel Tam terus didesak oleh Jenderal Shenli untuk segera melakukan rencana B. Beruntung Kanner bisa segera menghubungi pusat komando dan membagikan koordinat Putik Pandora yang sebelumnya telah didapatkan oleh Tyler. Hal itu pun membuat Kolonel Tam masih yakin jika mereka masih bisa menyelesaikan rencana A. 又唔聽我講，如果嚟唔切執行 Plan B， 任務有好明顯嘅發展，距離下一次降雨仲有2。 Johnson pun akhirnya memberitahu pada Tyler dan lainnya mengenai rencana B yang akan banyak memakan korban jiwa. Hal itu pun membuat tekad Tyler semakin kuat untuk bisa menyelesaikan misi ini. Di saat yang sama, Kanner juga akhirnya berhasil melacak pesawat yang sebelumnya mengangkut serum. Mereka pun langsung pergi menuju ke lokasi itu, di mana Kanner juga mendapatkan informasi dari Lucy yang menemukan gelombang radio yang sudah menyebabkan pusat komando kehilangan kendali atas robot dan juga jalur komunikasi dengan pasukan angkatan udara sebelumnya. 揾到啲嘢，今朝失聯嘅原因係嚟自一個軍事電波嘅干擾。 Sesampainya di lokasi pesawat yang ternyata sudah hancur berkeping-keping karena menghantam sebuah gedung, Johnson dan Kanner pun langsung turun untuk mulai mencari serum. Sementara Tyler harus menenangkan Pansy terlebih dahulu yang tidak mau dia tinggalkan. Saat itu Pansy menceritakan jika orang tuanya sudah tewas, yang tentu membuat Tyler semakin teringat pada putrinya. Dan untuk itu, Tyler pun berjanji kepada Pansy jika dia akan kembali dengan selamat, sehingga Pansy pun bisa tenang. 我哋去醫院揾藥，媽媽叫我叫盼盼。 我叫泰來，我唔會再走。 Sementara itu Johnson dan Kanner memutuskan untuk berpencar, di mana Johnson mencari ke bagian atas gedung, sementara Kanner akan tetap di bawah. Dan terlihat saat itu, karena medannya cukup sulit, sempat membuat Johnson hampir jatuh. Beruntung saat itu, Tyler berhasil menolongnya. Di saat yang sama, Kanner yang sebelumnya menerima arahan dari Lucy untuk mencari robot yang sebelumnya ada di pesawat, akhirnya menemukannya. Dia pun langsung mencoba untuk melepas kepala robot itu. Sementara itu Tyler dan Johnson juga berhasil menemukan serum yang mereka cari. Namun keadaan menjadi sangat sulit saat puing-puing bangunan mulai jatuh dan monster-monster juga kembali mendekati mereka. Sehingga begitu berhasil mendapatkan serum, Tyler dan Johnson pun sesegera mungkin melarikan diri untuk menghindari reruntuhan bangunan sambil terus menghabisi monster-monster yang terus mengejar. Mereka juga berhasil menyelamatkan Kanner yang saat itu hampir tertimpa mobil. Sementara itu secara mengejutkan, Tai Long juga ikut masuk dan langsung membunuh monster yang hampir menyerang teman-temannya, sekaligus membuka jalan keluar yang mulai tertutup puing bangunan. Berkat keberaniannya, Tyler pun langsung memuji Tai Long dan membuat hubungan mereka mulai membaik. Setelah itu di mobil, Kanner yang berhasil membawa kepala robot langsung menganalisisnya dan akhirnya menemukan fakta jika robot itu sudah diretas dan dikendalikan oleh seseorang. Dan setelah didalami, ternyata orang yang mengendalikan robot-robot itu adalah Jenderal Shenli. Dan begitu berhasil dihubungi, Jenderal Shenli pun mengakui itu semua. Dia memiliki alasan tersendiri di mana jika rencana A berhasil diselesaikan dan Pandora berhasil dikendalikan untuk menyaring atmosfer, hal itu akan membuat proyek Skynet yang digagasnya akan menjadi sia-sia. Dan pada intinya, Jenderal Shenli ingin diingat sebagai penggagas Skynet yang bisa menyelamatkan umat manusia. Mendengar hal itu, Johnson pun menegaskan pada Jenderal Shenli jika dia dan rekan-rekannya akan menyelesaikan rencana A. 我就知道我要奉獻俾天王。好啊，咁開始。或者我哋過咗咧。 Setelah itu Tyler dan lainnya pun segera berangkat menuju ke lokasi Putik Pandora. Dan di saat itulah pusat komando kembali kehilangan kontak dari mereka. Perjalanan mereka berlima juga dipersulit saat robot-robot militer yang dikendalikan oleh Jenderal Shenli terus mengejar dan menghalangi mereka. Di mana hal itu membuat Tai Long dengan keahlian mengemudinya harus sebisa mungkin menghindari serangan-serangan, sementara Tyler, Johnson dan Connor juga harus mati-matian melawan robot-robot itu. Hingga di sebuah jalan layang, salah satu robot berhasil menghancurkan jalan tersebut. Ditambah lagi, begitu berhasil melewati itu, mobil mereka malah terus ditarik oleh robot yang berusaha membuat mereka jatuh. Hal itu pun memaksa Johnson untuk mengorbankan diri, di mana dia langsung menjatuhkan diri bersama dengan robot, sehingga membuat rekan-rekannya bisa berhasil selamat.
Tyler dan lainnya tentu sangat sedih karena mengira Johnson akan tewas. Tapi mereka juga harus kembali fokus untuk bisa menyelesaikan misi mereka. Sementara di pusat komando memprediksi jika 15 menit yang akan mendatang akan turun hujan yang tentu akan membuat Pandora kembali menjalar. Dan tak ada pilihan lain, Kolonel Tam pun segera menyiapkan pasukan untuk melakukan rencana B. Dan di saat yang sama, Lucy berhasil menganalisa penyebab pusat komando kehilangan kontak pada Tyler dan juga lainnya, yang ternyata di sana ada sebuah robot besar yang juga memiliki kemampuan untuk menghalangi sinyal komunikasi. Dia pun langsung melaporkannya pada Kolonel Tam, yang tanpa ragu langsung mencurigai Jenderal Stanley. Sementara itu Tyler dan lainnya akhirnya sampai di lokasi Putik. Tyler pun langsung meminta Pansy untuk bersembunyi terlebih dahulu karena sadar di sana ada sebuah robot besar yang sudah siap menyerang mereka. Tyler juga memerintahkan pada Connor untuk sesegera mungkin membuat lubang menuju Putik. Sementara dia dan Tai Long yang akan menghadapi robot besar itu. Setelah cukup kesulitan, Tyler akhirnya berhasil menyingkirkan penghalang sinyal pada robot besar sehingga pusat komando bisa kembali mendapatkan sinyal dari mereka, yang juga berhasil membuat Kolonel Tam mendapatkan rekaman dari robot besar sebagai bukti kejahatan Jenderal Stanley untuk kemudian menemuinya dan memintanya untuk bersiap atas apa yang telah dia lakukan. Sementara itu Connor yang baru saja selesai memasang bom malah tiba-tiba diserang oleh robot lain. Beruntung dia berhasil menghindar dan kemudian bersembunyi bersama Pansy. Sementara bom yang dia pasang juga berhasil meledak dan membuat lubang menuju Putik Pandora. Tidak selesai begitu saja, Tyler juga harus menghadapi robot yang sebelumnya menyerang Connor, di mana dalam duel itu Tyler begitu kewalahan sampai akhirnya barang milik mendiang putrinya jatuh, di mana saat melihatnya tekad Tyler kembali membara dan akhirnya berhasil mengalahkan robot itu. Begitu juga dengan Tai Long yang setelah cukup lama kucing-kucingan, dia akhirnya berhasil menghancurkan robot besar. Di saat yang sama, hujan juga mulai turun dan membuat Pandora kembali menjalar dengan begitu cepat dan menghancurkan area B-16. Regu pengebom juga sudah bersiap untuk melancarkan rencana B, di mana itu membuat Tyler, Tai Long, dan juga Connor sudah berpasrah jika mereka harus mati. Hingga secara mengejutkan, Johnson yang ternyata berhasil selamat sudah ada di sana, di mana dia langsung menghubungi pusat komando sehingga Kolonel Tam bisa langsung memutuskan untuk membatalkan pengeboman. Setelah itu Johnson langsung masuk ke Putik Pandora. Di sana dia melihat ada banyak sekali monster yang ternyata benar memang berasal dari Pandora. Tak membuang waktu, Johnson pun segera meledakkan serum yang langsung membunuh semua monster dan juga menghentikan pertumbuhan Pandora. Semua orang pun langsung bersorak gembira atas keberhasilan misi. Sementara Jenderal Stanley secara mengejutkan memutuskan untuk bunuh diri, yang mana ini adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban atau mungkin malah sebuah cara untuk lepas dari hukuman. Keberhasilan misi juga membuat hidup Tyler, Connor, dan juga Tai Long bisa sedikit santai, di mana Tyler juga memutuskan untuk mengadopsi Pansy, sedangkan Johnson masih tetap sibuk karena harus melaporkan keberhasilan misi mereka kepada markas pusat, dan film pun selesai. Warrior of Future, sebuah film dengan alur yang tidak bisa dibilang istimewa, namun bisa tetap seru untuk ditonton karena disutradarai oleh seorang visual effect artist. Tentunya penggunaan CGI di film ini bisa dibilang cukup kompleks. Kualitasnya pun bisa dikatakan tidak mengecewakan, meski di beberapa bagian terasa kurang ngeblend antara footage asli dengan CGI-nya. Sebagai seorang awam, gue juga sangat suka dengan perwujudan karakter-karakter seperti robot dan juga monster yang ada di film ini. Satu hal lagi yang gue sangat suka adalah penggunaan kostum dari para tokoh. So, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe serta share video ini sebanyak mungkin. Gua undur diri, see you next video, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.